走，一阴一阳之味道，仔细东来。Oke guys, kembali lagi bersama saya Rifki, dan pada video kali ini kita akan mempelajari yang namanya konfigurasi STP di Cisco Packet Tracer. Nah, pertama-tama itu kita perlu mengenal yang namanya STP. Nah, apa itu STP? STP adalah Spanning Tree Protocol, yaitu sebuah protokol yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mencegah terjadinya loop pada topologi jaringan yang berhubungan dengan model oscillator 2 seperti switch. Nah, loop ini dapat menyebabkan aliran lalu lintas data tak terbatas antar perangkat yang mengakibatkan kelebihan beban jaringan dan kinerja yang buruk. Nah, root bridge dalam STP, root bridge itu adalah switch yang memiliki nilai bridge ID terendah, yaitu dalam kombinasi dari bridge priority dan MAC address. Ini menjadi pusat dari topologi STP. Nah, semua switch menghitung jalur terpendek ke root bridge. Proses kerja STP. Nah, STP memilih satu switch sebagai root bridge yang menjadi titik pusat untuk menentukan jalur terbaik ke setiap switch lainnya. Setiap switch mengirimkan pesan Bridge Protocol Data Unit atau BPDU untuk berkomunikasi dengan switch lain dalam jaringan dan menentukan posisi hierarki port role dalam STP. Nah, dalam STP ini ada beberapa port role ya. Itu yang pertama ada root port pada setiap switch yang memiliki jalur terpendek ke root bridge. Yang kedua ada designated port yang dipilih di setiap segmen jaringan untuk mengirim dan menerima data. Dan yang terakhir ada blocking port, yaitu port yang dinonaktifkan untuk mencegah loop. Selanjutnya ada root bridge election. Dalam STP sendiri memiliki algoritma yang dimana dia akan menentukan untuk root bridge-nya terlebih dahulu, yang dimana root bridge merupakan switch utama yang dimana ini akan menjadi referensi perhitungan jalur. Nah, untuk menentukan root bridge, maka ada karakteristik yang diperlukan seperti berikut, yaitu ada priority terkecil dan MAC address terkecil. Oke, selanjutnya kita akan membuat topologi seperti ini ya. Nah, pertama-tama kita buka disknya terlebih dahulu ya. Tunggu. Oke, sudah. Lalu kita ke bagian pojok kiri bawah, pilih yang switch. Lalu kita gunakan yang 2960 saja. Tambahkan switch 0, switch 1, dan switch 2. Ya, selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel. Pastikan dulu ini mengarahnya ke kiri ya, ke kiri atau ke kanan, kiri. Pakai kabel dari sini ke kiri, ke kanan, lalu ke kiri atau ke atas. Oke, kita sudah membuat topologinya ya. Lalu oke, ini ada konfigurasinya. Di switch 0 kita akan mengkonfigurasi yaitu spanning tree VLAN 1 priority 4096. Kita ke switch 0, CLI, nyalakan enable, maksudnya conf t, lalu spanning tree VLAN 1 priority 4096. Coba lihat ya, 4096. Oke, sudah ya. Sini lagi. Lalu di switch 1
sama ya, cuman ini priority-nya pakai 8192. Kita ke sini, kita masuk CLI enable on state ending 3 bilang 1 priority 8192. Waduh, coba lihat. Oke, ya 8192 ya. Enter. Lalu kita ke switch 2. Di switch 2 sama dengan switch 1 ya ternyata. Switch 2 CLI enable on state pending 3 bilang 1 priority 8192. Enter. Oke, sudah seperti ini ya. Mari kita lihat. Di sini hasil tesnya seperti ini ya, cuma ini apa namanya, root bridge-nya itu ada di switch 0 yang dengan value punya saya itu masih di sebentar. Jadi kita lanjut saja ya di switch 0. Nah, di sini switch 0 sekarang menjadi root bridge karena memiliki priority terkecil yaitu 4097, dan juga kedua interface yang mengarah ke switch 1 dan switch 2 berubah menjadi designated port. Nah, di sini kalau kita mau lihat itu ketikan do show spanning tree. Kita coba lihat ya di switch 0 enable on do show spanning tree. Di sini seperti yang digambar tadi ya. Ini priority-nya 4097 baik di root ID maupun di bridge ID. Jadi yang membuat switch 0 ini menjadi root bridge. Terus coba lihat mapnya. Nah, di switch 1 ini interface-nya interface yang mengarah ke switch 0 menjadi root port, dan interface yang mengarah ke switch 2 menjadi block port. Jadi port dari switch 1 yang mengarah ke sebentar Max, coba kita lihat di sini do show spanning tree. Nah, ada salah kata enggak. Nah, memang seperti di gambar ini ya, priority untuk bridge ID-nya 8193 sama dengan yang di sini. Time 2 second ini oh,
ini agak sedikit berbeda ya. Jadi untuk yang di switch 1 ini untuk FA01 nya itu menjadi root port, sedangkan FA02 yang menuju ke ya. Nah, di sini ini kan di switch 1 ya, yang ini berarti. Nah, FA01 atau yang dari switch 0 ini adalah root port. Yang di sini root port, sedangkan yang di bawah ini namanya designated port. Jadi masih meneruskan ke switch 2. Agak sedikit berbeda ya. Nah, di sini switch 2 ini, kalau di sini yang di web itu apa namanya, yang server 2 switch 2 itu designated sama root port. Nah, kalau kita lihat ini yang oranye ini harusnya adalah block port. Jadi block portnya ini bukan di switch 1 tapi masih di switch 2. Coba cek ya. Kontek apa tadi, do show planning. Nah ya benar. Apa tadi bacanya? Nah, di sini yang ALTN block sama root port ini ada di switch 1, sedangkan milik saya itu ada di switch 2. Nah, di sini di switch 2 ya. Nah, kita lihat untuk FA01 itu adalah block port, sedangkan yang FA02 root port. Sesuai dengan gambar ini, FA01 ini yang FA01 yang dari yang menghubungkan ke switch 1 ini adalah block port. Jadi misal kita mengirim sebuah pesan dari switch 2 itu nanti akan diteruskan ke switch 0 dan akan diteruskan ke switch 1. Nah, switch 1 tidak akan meneruskan ke switch 2 karena port dari switch 2 ini adalah block port. Oke, jadi sekian ya video saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 過去は水面に未来を映し出す偽りがほどけ始めている。急いで月がもうすぐ落ちるよ。